akan jalan-jalan di Tahura ini, Taman Raya hutan yang pertama se-Indonesia. Tahura ini. Pertama ini. Pertama. Tempatnya keren ya. Keren banget, sejuk. Terus ini treknya itu sebenarnya banyak dan salah satunya Salah satu adalah fasilitasnya kita bisa ada sewa sepeda. fasilitas sepeda ini untuk dipinjam untuk naik ke atas. Jalan bisa, pakai sepeda bisa. Jadi semuanya lengkap di sini. Oke, Iya. kita mulai ya. Yo. Kita jalan. Ini ya sekarang musim Sehat sepeda itu nih. mahal loh, Be. Ya, Tapi bisa murah juga. mahal, tapi apa ya, bisa dilakukan dengan sederhana. Nah. Sesederhana ini ya. Kita jalan di Tahura. Nah, Ada fasilitasnya ini peminjaman. Jadi nggak usah jauh-jauh dari nggak rumah. repot-repot bawa sepeda ya. Iya. Karena dan lagi kalau saya belum tentu kuat untuk bisa sampai ke sini. Iya, benar-benar. Belum tentu naik ya. Seger banget nih. Ya. Asik ya. Lumayan asik banget. Untuk seusia kita sih pas ya. Trek di sini. Nggak terlalu jauh dari rumah. Ya, terus suasananya nggak perlu bawa-bawa jauh-jauh nih sepeda, udah ada di sini. Iya. Terus menjambung tadi obrolan tadi, gimana nih luasnya, ekosistemnya apa aja di sini? Terus kan ada gua tuh ya. Ya. Boleh deh diceritain gua apa aja. Terus nanti kita juga ke sana ya. Ayo. Oke. Jadi gini, kawasan Tahura ini luasnya itu sekitar 590 hektar. Jadi kawasannya masuk ke dalam dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Bandung, yang kedua Kabupaten Bandung Barat. Nah, karena diperebutkan oleh dua kabupaten ini gitu ya, sehingga pengelolaannya itu diambil oleh provinsi. Nah, jadi Tahura ini di bawah dinas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Oke. Gitu. Tapi untuk ukuran ya memang ini kan luas banget ya, memang harus dipegang oleh pemerintah pusat sebenarnya ya. Jadi kawasan ini tuh sebetulnya startnya kita dari sini ya, masuk dari Dago itu pintu gerbang 1. Nah, sebetulnya tebing keraton juga itu masih masuk ke dalam kawasan Tahura. Oh, ada. Masuknya ada. Masuk Tahura. Jadi tebing keraton, dan satu lagi pintu masuk ke sini itu dari Maribaya Lembang. Jadi Asal kuat aja ya. asal kuat aja. Jadi kita tuh masuk ke area Tahura ini dengan satu kali beli tiket hanya Rp15.000. Itu sudah mendapatkan gelang. Oke, dan iya, dan gelang, dan kita bisa masuk dari 3 pintu gitu. Hanya beli satu tiket saja. Oh, gitu. nah, Dan cara beli tiket ini. kalau sekarang karena di masa Covid ini, cara beli tiket masuk ke Tahura itu harus online. Jadi Berapa hari sebelumnya? baiknya sih 1 hari sebelumnya minimal ya, Biar karena aman ya. biar aman. Jadi kalau mendadak ditakutkan, karena sekarang itu ada kuota. Jadi 1 hari itu tidak boleh lebih dari 1.000 orang Oh, gitu. iya, Karena oke, untuk oke. memaksimalkan supaya social distancingnya bisa jalan di sini. Iya, benar-benar. Kita berdekatan. Nggak boleh. Maunya Gitu ya? deketan terus. Oke, kembali ya. Tadi di sini ekosistemnya yang ada apa aja? Di sini banyak. Dulu Ya. kala. Tua dong. Cek beja. Jadi dulu itu di sini sempat dikelola sama perhutani. Nah, perhutani itu kan namanya juga BUMN, dan dia akan memanfaatkan hasil hutannya. Cuman sekarang udah beralih, sekarang dikelola oleh negara ya, di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini tanamannya itu banyak sekali tanaman yang memang atau pohon yang disengaja ditanam. Oh, apa tuh? Contohnya misalkan ada pohon pinus, tahu dong pohon pinus ya. Nah, di sini ada yang unik-uniknya, ada pohon puspa, ada pohon. Nah, yang dihasilkan apa? Nah, kalau dari pinus itu dulu Yang jadi komersil ya? yang jadi komersilnya tuh yang pertama getahnya dulu. Getahnya tuh Oke. untuk gondorukam, untuk campuran Oh, cek, iya, benar. bukan untuk diminum. Jangan mabok. Madu ada nggak madu? Kalau madu di sini juga ada. Jadi madu itu ada madu hutan, dan ada juga madu yang modelnya stup. Jadi kita memang rekayasa, dibikinkan rumahnya, rumahnya untuk madu itu gitu ya, berkoloni
Nah itu di sini bisa berkembang biak dengan baik. Ada ya. Gitu. Nah terus apa lagi nih ekosistemnya? Oh, monyet. Oh, ya. Terus Monyetnya nggak enak lihat sini. oh lihat saya. Terus Di sini tuh ada kera ekor panjang. Kera ekor panjang itu salah satu yang paling dominan dan menguasai di Tahura. Karena sekarang mereka posisinya sudah terjepit karena lahan itu hanya 600 hektar buat hewan itu terlalu sempit sebetulnya. Dan populasi di sininya sudah terlalu banyak. nah itu nakal nggak tuh monyetnya nakal nggak? Nakal, apalagi lihat yang cantik. Kalau mun ka urang juga bapana. Kok sama bulunya. Nah, jadi populasinya tuh di sini sudah memang overload sehingga sebetulnya harus dipindahkan ke tempat lain gitu ya. Tapi memang ini masih dalam penelitian, banyak juga teman-teman yang memang mereka melakukan riset, penelitian atau bahkan disertasi di sini. Mudah-mudahan kita dapat solusi lah bagaimana caranya memindahkan kera ekor panjang dari sini. Itu. Soalnya takutnya galak ya, ada orang kesini. Dan lagi apalagi gini. lihat yang cantik. Dan ini ada satu perubahan sikap nih dari si kera ini. Gimana? Jadi kera-kera itu memang kekurangan sumber makanan. Nah, banyak sekali kadang-kadang gini pengunjung mungkin ingin berbaik hati. Nah itu pelajaran ya, guys ya. Ingin berbaik hati, memberikan makanan yang dibekalnya. Nah, padahal itu suatu hal yang tidak baik. Nggak boleh ya. Dan akhirnya si monyet-monyet atau si kera tadi itu menjadi satu kebiasaan. Jadi suka ya makanan jadi manusia mereka ya. Dan jadi mereka setiap kali melihat manusia membawa tentengan, nah mereka merasa akan dibagi makanan. Gitu. Jadi antri sembako gitu. Nah itu ya. Makanya kelakuannya jadi agresif. Berubah. Betul, jadi agresif. Dan itu akan kembali ke kita lagi, akan membahayakan kita sendiri. Iya, benar-benar. Makanya kalau begaul, kalau main ke Tahura, tidak boleh memberikan makanan, minuman atau apapun ke kera ekor panjang. Atau ekosistem di sini nggak boleh ya guys ya. Ya. Sangat dilarang karena itu akan merubah sikap dari sifat alamnya sendiri. Ya. Jadi udahlah di sini juga ada kok makanan untuk mereka. Ya, betul. Oke? Sana nih. Yuk. Wah, trekking, hiking, dan bersepeda. Kita jajan dulu yuk. Ayo, habis capek sepedahan, haus juga ya. Iya, Nah, Ibu. kebetulan ada ini nih. Es Selamat kelapa siang. muda. Ada apa aja nih, Bu? Kelapa muda. Terus Heeh. sama Kita kelapa deh. pengen teh manis biar tambah manis. Iya. Oke, saya kelapa. Kelapanya yang muda ya, saya enggak suka yang tua. Sangat Kita kan masih muda, Fe. Kita kan masih muda, 17. Ini kelapanya. Asik, datang nih yang segar-segar nunggu. Ayo, minum dulu. Seger. Aku mah harus yang hangat-hangat. Iya. Orangnya dingin. Kamu pesan apa tuh? Ini teh manis panas. Oke, saya sukanya ini kelapa, soalnya bikin segar. Asik. Nah, ini kan salah satu pengembangan untuk komersial di sini ya. Iya. Bagi penduduk di sini berarti mereka jualan di sini ya. Hutan itu secara definisinya tuh hutan itu adalah sekumpulan bukan orang ya. Sekumpulan tumbuhan, pepohonan yang tumbuh lebat di dalam satu kawasan. Kurang lebihnya itulah. Jadi hutan itu secara definisinya itu. Hutan itu berdasarkan fungsinya. Hutan itu ada namanya hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan produksi gitu. Jadi banyak gitu ya, sesuai fungsinya. Nah, kalau hutan lindung adalah hutan yang berfungsi memang menjaga kelestarian tanah, tata air di wilayah tersebut. Ya. Gitu. Kalau hutan suaka alam itu adalah kawasan hutan yang karena memang sifat-sifatnya diperuntukkan
untuk keanekaragaman hayatinya gitu. Ada lagi hutan wisata, hutan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berwisata. Dan terakhir ada hutan produksi. Nah, hutan juga ada yang memang dikhususkan untuk kegiatan produksi. Produksinya itu ada produksi kayu, yang diambil kayunya, ada juga yang produksinya tuh non kayunya gitu ya. Kayak madu gitu ya? Kayak madu, terus pohon Getah. diambil getahnya, itu hutan produksi yang Aku sering tuh non-kayu. kalau camping ya ambil getahnya buat api Itu unggun. bahan bakar api unggun ya, untuk mempercepat bikin api Bener, unggun. Itu berdasarkan dari fungsinya. Nah, ini ada lagi manfaat hutan gitu ya. Manfaat hutan itu ada 3. Yang pertama, manfaat hutan itu harus bermanfaat secara ekologi buat hutannya itu sendiri. Ada manfaat juga untuk masyarakat, sosial masyarakat. Ada juga manfaat secara sosial budaya. Jadi manfaat ekonomis, manfaat ekologis, manfaat sosial budaya. Nah, manfaat ekologis itu ya manfaatnya ini hutan itu bermanfaat untuk sebagai ya tempat tumbuhnya tanaman, tempat tumbuhnya pohon, tempat berlindungnya hewan-hewan, Nah, itu ya. gitu, rumah bagi mereka gitu. Di sini kadang-kadang aku juga lihat tupai. Iya, betul. Nah, tupai di sini ada kera, tupai, burung elang juga masih ada di sini, masih ada. Nah, dan kebetulan saya tahu spotnya, tapi nggak akan saya Iya, soalnya ini ya. saya jarang lihat. Nggak akan saya Yang expose ada ya? monyet. sama itu aja tupai aja. Soalnya aku pernah foto juga. Gitu ya. Terus? Nah, kalau manfaat ekologi itulah kurang lebihnya yang berhubungan dengan alam dan Kalau isinya. tahura ini apa? Nah, disebutnya? ini kebetulan Tahura ini disebutnya yaitu Taman Hutan Raya. Salah satu taman hutan raya yang pertama didirikan di Indonesia gitu ya. Nah, ini tuh jadi proyek percontohan tahura-tahura bagi seluruh Indonesia karena ini udah dikelola keren secara ya. baik dan profesional. Keren ya. gitu. Keren Orang banget Bandung Tahura. tuh punya ini. Makanya kita sebagai warga Bandung harus ikut menjaga kelestarian dari tahura ini. Soalnya manfaat secara ekologisnya kita akan mendapatkan oksigen yang bersih, mendapatkan air bersih yang sekarang harganya semakin mahal. Benar. Lebih mahal dari bensin loh. Air bersih ya. Iya, betul. Nah, itu manfaat secara ekologis. Manfaat secara ekonominya itu juga harus berbarengan. Hutan ini harus bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Iya, benar. Kayak Salah satu ibu-ibu contohnya dagang ya, salah satu contohnya Itu mungkin jadi sumber betul penghasilan. karena hutan ini adalah sumber ekonomi gitu ya, supaya tidak merusak ke dalam hutannya sehingga masyarakat di sekitar hutan itu harus berkegiatan. Benar. Nah, salah satu contohnya mungkin dikasih kesempatan, dikasih tempat untuk mereka berjualan. Benar. Nah, jadi teman-teman kalau datang ke sini cobalah jajan ke sini ya, Iyalah, jadi ngebantu perekonomian mereka juga. betul supaya hutannya tetap lestari. Nggak akan berjuta-juta. Nah, Beda dengan jajan di kafe-kafe. kafe. Mau jajan di mallnya marah-marah. Di sini enggak mahal. Iya. Harganya standar, murah, Udah sehat ya. terjangkau gitu ya. Sip. Nah, itu manfaatnya secara ekonomis. Dan manfaat lainnya manfaat secara sosial budaya. Nah, jadi dengan adanya hutan juga ini kita melindungi masyarakat sekitar dengan kearifan lokalnya. Iya, benar. Karena biasanya di sini di sekitar sini tuh ada yang banyak penggiat seni. Dari mulai seni kelestarian Sunda, silat gitu ya, terus pemahat, pematung, bikin ukiran, bikin cendera benar. mata Iya, gitu ya. benar. Nah, itu di sini tuh banyak. Jadi 3 manfaat itu. Salah satunya ini ya. Ya, salah satunya ini nih, gelang ya. Jadi 3 manfaat itu tidak bisa berjalan sendiri, harus ketiga-tiganya. Emang. Manfaat ekologis, manfaat ekonomis, dan manfaat sosial budaya. Sosial budaya ya. Oke, Faye, di sini tuh sebetulnya ada camping ground. Nah, tempatnya memang seru. tidak terlalu luas ya, mungkin sekitar 1 hektar lah ya. Itu fasilitasnya luar biasa. Jadi Sebelah mana tuh? nggak jauh dari sini ya, mungkin kalau jalan kita paling sekitar 10 menit lah ya. Oh, Jadi camping ground itu persis di pinggir sungai di bawah Gua Jepang. Nah, itu tempatnya keren. deket dong. Deket Masih banget. deket lah. Dan fasilitasnya sudah sangat baik. Ada toiletnya toiletnya keren Ya, lengkap banget. lah ya. Terus airnya, yang penting airnya itu Nah, di sini itu. tuh bersih. Bisa buat diminum kan? langsung bisa diminum. Jadi nggak usah bekal bawa dari rumah. Karena airnya sumbernya memang dari sumber mata air yang sangat bersih. Oh, Keren sip. pokoknya. Mahal kalau udah jadi kemasan. Nah, iya benar. Harus bikin pabriknya apalagi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang bergaul yang memang
pengen camping di Tahura, ini udah disiapin. Sip banget. Keren tempatnya. Sip banget. Ayo nanti kita ke sana ya. Iya sip. Selain yang camping ya tadi udah sip banget tuh itu. Ya. Aku kan suka banget camping. Camping. Ya itu kan hutannya dapet gitu ya, suasananya bener-bener suasana hutan sekali gitu, dan itu nggak jauh dijangkau dari kota Bandung. Nah, Fasilitasnya saya lengkap itu ya. saya dari rumah itu ke sini hanya paling sekitar 30 menit lah udah sampai gitu. Itu bawa alat sendiri atau ada di sini? Bawa alat sendiri boleh, kalau nggak mau repot di sini juga ada udah disiapin tenda. Oh, sip banget. Nah, jadi lokasinya persis di bawahnya Gua Jepang. Gua Jepang Nah, lo, gue Jepang nih. gua Belanda. Lu. Oh lu gua Belanda ya. Ya. Terus gimana tuh? Tentang gua gimana? Ada ceritanya? Ada cerita nih. Sedikit pengetahuan tentang gua. Gua Belanda itu memang dibikin khusus sama Belanda. Jadi pada zaman dulu itu karena mungkin Belanda tahu aja gitu ya tempat ini tuh. Heran gue, mereka tuh hebat gitu. Tahu aja dunia. Mereka tahu aja tempat yang asik, tempat yang bagus. Nah, mereka mungkin explore ke sini, bikin goa karena kemungkinan gitu. Ini prediksi saya gitu. Kenapa mereka bikin goa di sini? Karena di sini juga ada sumber air yang kualitasnya sangat baik gitu. Jadi mereka bikin tempat tinggal sementara untuk menyimpan senjata gitu ya, untuk menyimpan perbekalan mereka supaya tidak mudah dicuri. Jadi makanya mereka membuat gua gitu ya, gua Belanda, dan itu letaknya nggak jauh dari sini, kurang lebih hanya sekitar 700 meteran lah ya. Kita bisa jalan kaki sampai ke 15 menit lah ya. Selesai gua Belanda itu ya, mereka tahun 1942 Jepang masuk ya. Belandanya bisa diusir, Jepang masuk, dan Jepang nggak mau kalah, mereka bikin juga gua Jepang. Nah, jadi ada dua ya di sini. Ada dua, jadi ada dua peninggalan yang memang gitu nih. betul. Jadi benar-benar gua yang dibuat oleh orang Belanda, dan ada juga gua yang memang dibuat oleh orang Nggak mau kalah. Jepang, nggak mau kalah. Si Jepang juga bikin gua di sini, dan sama fungsinya mereka gua itu memang Gudang senjata. dipakai untuk utamanya itu untuk menyimpan senjata mereka. Tapi mereka juga barangkali sembunyi juga di situ ya. Ya iyalah, mereka sembunyi, takut lah sama kita lokal Indonesia itu kan gagah berani. Mereka tidak bersenjata aja. Tapi hebat juga sanggup ya mengusir. bisa bikin guanya itu ya. Nah itu, kalau bikin guanya itu mereka menggunakan, kalau pada zaman Belanda itu disebut namanya Romusa ya. Kerja bakti, gila nggak apa ya? Jadi masyarakat Indonesia, masyarakat lokal sini dipaksa bekerja untuk membongkar segitu cadas, segitu kerasnya, bisa dibayangkan dengan alat sesederhana mungkin gitu ya. Makanya kita harus menghargai benar-benar ya para pahlawannya. Betul, makanya kita juga Jadi harus ingat sama merdeka, sejarah benar-benar. gitu ya. Nah, kita juga harus jadi orang yang baik-baik lah. Ya, lebih menghargai lah ya. Betul. Susah payah. Bisa dibayangkan pengorbanan jiwa, raga, keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Ya, benar-benar. Gitu ya, untuk bisa Indonesia bisa Merdeka merdeka. gini ya. Gitu. Dan kita mah enak ya untuk sekarang ini tinggal meneruskan, Iya, benar. tinggal mengisi. Nah, teman-teman begaul, ayo kita isi kemerdekaan, kebebasan kita ini dengan kreativitas yang positif. Nah, itu dia. Baik. Positif, selalu positif. Positif. Kalau positif, kamu positif? bukan itu berarti. Bukan ya. Positif di sini, positif di hati. Jadi kalau misalkan kita berkegiatan yang positif ya, minimal untuk diri sendiri, Ya. itu ada kebahagiaan tersendiri ya, kayak aku kan seneng sekali di alam seperti ini ya, hiking, trekking, terus semangat Bu, semangat. Tahura itu membuka seluas-luasnya untuk masyarakat berperan aktif. Sama-sama Dalam bidang apa? banyak bidangnya. Sama-sama intinya tetap menjaga kawasan Tahura ini bahkan meningkatkan menjadi lebih baik. Salah satunya di sini tuh ada namanya Forum Mitra Tahura. Wah, keren. Nah, Forum Mitra Tahura ini banyak sekali komunitasnya, Fe. Jadi bebas ini komunitasnya. Yang penting komunitas. Seperti saya tergabung tuh dari Trabas, ada juga dari kelompok Goes Bandung gitu ya. Ada grup pencaksilat, ada seru. grup seni jaipongan, ada orang-orang teater. Jadi pengembangan seni ya di Bandung ya. Ya, makanya ini akan jadi mungkin pusat kegiatan
salah satu pusat kegiatan seni dan budaya di Bandung gitu, Fe. Nah, yang paling menonjol memang di sini tuh ada kegiatan jaipongan sama pencaksilat. Nah, jaipongannya tuh lucu-lucu gitu. Jadi anak-anak SD, SMP supaya jadi Berarti nanti ada panggung gitu. ada panggung. Memang kita siapkan. Seru. Siapkan, dan nanti boleh bebas siapapun bisa ambil jadwal kapan gitu ya. Silahkan berlatih di sini. Nah, nanti manfaatnya nanti mungkin akan ada orang yang lihat, ada orang yang bisa dimanfaatkan untuk di event-event kegiatan apapun gitu ya. Caranya gimana tuh biar bisa berkegiatan di sini? Nah, caranya nanti tinggal gabung aja, nanti kami bersama kami di Forum Mitra Tahura. Nah, itu nanti komunitas teman-teman itu bisa bergabung ke sini, datang aja langsung nanti. Atau hubungin saya juga boleh. Password. Nah, password dan Kayak tadi aku datang sini kan passwordnya Pak Erika. Oh ya, langsung aja Bu masuk. Jadi nanti jadi teman-teman yang punya komunitas, punya kegiatan positif gitu ya, mau komunitas sepak bola, boleh sepak bola seniman, gitu. olahraga, Pokoknya seniman, berarti ya? seni, olahraga, pokoknya yang namanya komunitas lah ya. Oke. Silakan bergabung di sini. Nah, nanti silakan Anda bisa showing di sini ya. fasilitasnya Kita ya. fasilitasi. Nanti kita akan bikinkan program atau Anda sendiri yang buatkan program. Kita siapkan tempat. Tempat untuk guys. baik itu Enak berlatih. banget nih. Ada password. Fasilitas itu tempat untuk teman-teman showing gitu ya. Jadi biar ada orang lain yang lihat, oh ternyata di Bandung tuh ada ini. Oh, komunitasnya keren gitu ya. Nah, sekarang kan ya berhubungan dengan anak-anak sekolah sekarang kan itu online. Online. Ya, sekolahnya. betul. Di sini bisa kali ya, Ya. untuk mengadakan sekolah alam. Ya, memang rencananya kami dalam waktu dekat ini akan buka sekolah alam. Intinya adalah sebetulnya berpindah. Yang tadinya biasa sekolah di rumah, coba pindah ke sini. Toh sama-sama daring gitu ya. Jadi karena sekarang sekolahnya online, kalau bosen di rumah bisa di sini. Iya benar-benar. Gitu. Tapi ada pembatasan nggak tuh? Ada dong, tetap kita akan mengikuti prosedur standar yang diberlakukan. Bahkan ke Tahura ini sangat ketat. Nah, yang biasanya kita datang ke sini go show, datang beli tiket. Kalau sekarang nggak bisa. Online ya. Nah, jadi harus online dulu. Jadi booking via online baru boleh masuk. Oke. Nah, anak-anak pasti suka nih kalau betah lah di sini ya. Ya tentu. Soalnya udaranya segar, fresh, terus seger. mereka juga sekolahnya sambil main gitu Sambil ya. main luas. Main sambil sekolah sambil main. Sama aja. Ya oke. Jadi mereka mengenal juga alam. Ya, betul. Jangan sampai mengenal Fetty Vera. Gawat. Jadi belok sama dandut. Soalnya alam sama kayak Fetty Vera Tapi adik seneng-seneng kakak. aja ya, seneng-seneng aja ya.